Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podo Suko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan kebiasaan baru. Yang pertama, pakai masker. 2, bawa bekal. 3, bawa alat tulis sendiri. 4, cuci tangan pakai sabun. 5, perilaku hidup bersih dan sehat. 6, jaga jarak minimal 1 meter. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. 4. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. 6. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Isi materi pada pelajaran hari ini sesuai dengan buku siswa tema 1 halaman 88 sampai 103. Nah, anak-anak, siapakah di antara kalian yang pernah pergi ke waduk? Kemudian, siapa yang pernah pergi ke danau? Baik, apakah kalian tahu perbedaan waduk dan danau? Yuk kita temukan jawabannya dalam pembelajaran ini. Nah, amatilah gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Ada 4 buah gambar yang bisa anak-anak lihat pada video ini. Pertanyaan pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Nah, anak tulis jawabannya. Sudah? Nah, kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Siapakah yang betul? Bagus ya. Lanjut ke soal nomor 2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar di atas adalah bendungan. 3. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. 4. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Apakah anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar? Baik ya, bagus sekali jika anak-anak bisa menjawab semuanya dengan benar.
Anak-anak, kenampakan geografis dunia ini terjadi karena dua hal, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah kenampakan alam yang memang sudah ada dan terbentuk oleh alam itu sendiri. Contoh, laut, danau, sungai, dan lain-lainnya. Coba anak-anak bisa sebutkan apa saja kenampakan alam yang tadi belum disebutkan. Nah, berikutnya kenampakan buatan adalah kenampakan alam yang dibuat atau ikut campur tangan manusia. Contoh, jalan raya, kolam renang, dan lain-lain. Apa tadi ada contoh kenampakan alam buatan yang mirip dengan danau? Waduh, betul sekali ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuanmu tentang kenampakan alam, yuk bereksplorasi tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kamu bisa mencari dari sumber internet maupun buku yang lain. Kerjakan di buku tulismu soal buku tema 1 halaman 91 sampai 93. Kita lanjutkan pelajarannya. Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan pemahamanmu, kamu bacalah teks di buku tema 1 halaman 96 sampai 97. Anak-anak baca dengan seksama ya. Kemudian tulislah ide pokok cerita setiap paragraf tersebut. Jika kamu sudah mengerjakan, mari kita cocokkan. Paragraf 1. Ide pokok paragraf 1. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf 2. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf 3. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf 4. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 5. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf 6. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 7. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Baik anak-anak, kita hidup di tengah masyarakat harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba kita amati gambar di bawah itu. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerjakan di buku tulis ya. Kemudian ada soal lagi untuk memasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Pasangkan dengan menggunakan garis ya. Kalau sudah selesai, kita cocokkan bersama. Yang pertama,
Sila 1. Mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila 2. Menjenguk teman yang sakit. Ada satu lagi, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Untuk sila 3, karena tidak ada nilai yang sesuai di situ, maka kita lanjut langsung ke sila 4. Contohnya, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila 5, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Kemudian untuk nilai sila ketiga, contohnya, belajar kesenian dari daerah lain. Sudah lengkap ya anak-anak? Mari kita lanjut. Tentang belajar persebaran flora di Indonesia. Anak-anak pahami bagian di samping untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, tetap semangat belajar walau tidak bisa hadir di sekolah. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi di sekolah. Salam hangat untuk orang tua kalian. Ayah bunda, semoga pelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih bantuan, bimbingan, dan kesabarannya mendampingi belajar Ananda di rumah. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ada kekurangan, mohon maaf, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.